Apalagi di sini dia qoblal futur ala riq. Maka selama 12 jam lebih, di mana dia terakhir makan misalnya setelah Isya jam 7, kemudian setelah sholat Isya jam 7, 7.30, dia terus sampai malam dia tidur, pagi lagi jam 7 belum makan, tidak sarapan, langsung dibekam misalnya. Jam berapa dibekam? Misal dibuka klinik jam 8, ya sudah jam 8, berarti 12 jam lebih. Berarti darah bagaimana? Tidak melaksanakan proses pencernaan. Iya apa tidak? Maka darah di situ statis, dalam keadaan tidak bergerak, kecuali bergerak yang normal, dipompa oleh darah, dipompa oleh jantung, bergerak sesuai peredaran itu saja. Namun membawa sari-sari makanan dan seterusnya tidak. Bahkan disitulah waktu yang lebih baik dibekam, karena darah tidak membawa sari-sari makanan, hanya berjalan normal dengan degupan jantung naik turun membawa oksigen, namun membawa sari-sari makanan tidak ada. Disitulah kenapa dari segi kesehatan dibekam lebih baik. Tadi di judulnya ala-riq, maksudnya ala-riq itu saat perut kosong, qoblal futur, sebelum sarapan, dikarenakan ini tadi. Karena pada saat itu darah dalam keadaan statis, tidak membawa sari-sari makanan. Itu yang paling penting. Kemudian dari segi kesehatan tadi kita bahas. Adapun dari segi hadis, maka telah diriwayatkan oleh hadis-hadis. Pertama oleh Imam Ibnu Majah. Haddatsana Suwaid ibnu Sa'id, haddatsana Utsman ibnu Matar, Anil Hasan ibni Abi Ja'far, an Muhammad ibnu Juhadah, an Nafi' an ibni Umar. Maka di hadis Ibnu Umar ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-hijamatu 'ala riq amsalu wa fihi shifaa'un wa barakah. Maka berbekam ala riq, dalam keadaan di saat perut kosong, amsal, sangat bermanfaat. Amsal, afdol sama maknanya. Akhyar, afdol, akhyar, amsal itu maknanya sama. Seperti pendalilannya di hadis yang terdahulu dari Anas, afdol kadalika amsal ma tadawaitum bihi al-hijamah. Dan makna amsal bimakna afdol, sebaik-baiknya pengobatan adalah berbekam. Fakadalika huna al-hijamatu ala riq amsalu bimakna afdolu, sebaik-baiknya kalian berbekam saat perut kosong. Wa fihi shifaun wa barakah, karena padanya, pada berbekam saat perut kosong, shifa, apa shifa? Penyembuhan. Maka penyembuhan dari penyakit pada saat perut kosong. Wa barakah, dan diberkahi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan pengobatan, masuk di sini fihi shifa, ada padanya pengobatan. Wa barakah, dan ada padanya barakah dari Allah. Hadis ini barakallahu fikum dhaif dikarenakan ada Utsman ibnu Matar dan telah terdahulu serta Suwaid dhaif. Namun telah banyak jalan yang lainnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan yang kedua, haddatsana Muhammad ibnul Musaffa al-Hamsi atau al-Himsi, haddatsana Utsman ibnu Abdurrahman, haddatsana Abdullah ibnu Ismah an Sa'id ibni Maimun an Nafi' an ibni Umar. Begitupun lafadznya di sini, al-hijamah ala riq amsal wa hiya tazidu fil aqli wa tazidu fil hifdi wa tazidul hafid hifdahu. Sama lafadznya seperti di atas, bahwa barang siapa yang berbekam dalam keadaan ala riq, di dalam keadaan perut kosong, maka dia itu amsal bimakna afdol, bimakna ahsan, bimakna akhyar, maka dia lebih baik. Kemudian faidahnya, dan lafadz ini bisa naik kepada derajat
hasan dari lafaz-lafaz sebelumnya, wahia tazidu fil aqli, maka dengan berbekam pada saat perut kosong itu menambah akal kita. Wa tazidu fil hifdz, dan menambah hafalan kita. Wa tazidu al hafidhu hifdhahu au hifdhan, maka menambah orang yang biasa menghafal, hafalannya menjadi tokcer, hafalannya menjadi lebih kritis. Maka di sini dari keutamaan berbekam, terutama pada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu menggunakan akal untuk menghafal, untuk bermurajaah, untuk fokus. Apa yang disebutkan oleh syekhnya dia tulis, apa yang disebutkan oleh ustadznya dia tulis. Maka kebutuhan untuk fokus kepada pelajaran dan kebutuhan kepada hifdz agar dia hafalannya lebih kuat, maka dia berbekam. Maka bekam di sini memberikan manfaat terutama bagi tulabul ilm, membuat fokus, tarkiz, dan juga membuat hafalan lebih kuat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sama di sanadnya ada Sa'id Ibnu Maimun majhul. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini jalan yang ketiga. Masih dari Abdullah Ibnu Umar. Haddatsana Abu Nadhr Al-Faqih, haddatsana Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi, gurunya Imam Al-Bukhari, Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi yang mempunyai kitab Sunan Ad-Darimi. Haddatsana Abdullah Ibnu Saleh Al-Misri. Siapa? Katibul Laits. Berarti sanadnya dhaif. Haddatsana At-Tafi Ibnu Khalid An-Nafi' dari Ibnu Umar. Yang sama sanadnya marfu, al-hijamatu 'ala riq amsal wa fiha syifa wa barakah. Berbekam dalam keadaan perut kosong sebelum sarapan lebih baik dan mempunyai pengobatan yang kuat dan barokah dari Allah. Dan dari jalan yang tiga ini ditambah jalan yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan haddatsana Zaid ibnu Yahya haddatsana Azal ibnu Muhammad haddatsana Muhammad ibnu Juhadah an-Nafi' an ibni Umar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-hijamatu 'ala riq amsal wa fiha syifaa'un wa barakah wa tazidu fil aql wa tazidul hafidu hifdha. Sama lafadznya, bahwa berbekam di saat perut kosong lebih baik, maka dia adalah obat dari segala penyakit dan barokah, dan menambah pada akal dan menambah pada hafalan. Maka di hadits Al-Bazzar ini ada azal, maka dia mungkin tashif, yang benar adalah azal dan dia majhul. Maka ini jalan yang keempat. Dan jalan yang kelima diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dari jalan haddatsana Syekh Abu Bakar ibnu Ishaq amba'ana Umar ibnu Hafs ibnu Umar As-Sadusi haddatsana Abdul Malik ibnu Abdul Rabih At-Ta'i haddatsana Abu Ali Utsman ibnu Ja'far haddatsana Muhammad ibnu Juhadah an-Nafi' an ibni Umar. Dikatakan juga al-hijamah 'ala riq amsal wa fihi barakah wa syifa wa yazidu fil aql wa yazidul hafidu hifdhan. Maka inilah dari jalan-jalan yang bisa kita berikan dari lafaz berbekam dalam keadaan perut kosong, dia itu lebih bermanfaat. Padanya pengobatan dan padanya barokah, dan disebutkan juga memberikan tambahan untuk akal, maknanya fokus, tarkiz, perhatian, dan juga menambah hafalan.
bagi orang-orang yang biasa menghafal dengan diberikan bekam atau pengobatan bekam akan menambahkan hafalan. Maka dari sini hadis ini menjadi paling sedikit hasanun li ghairih. Dari 5 jalan ini semuanya dhaif, maka paling sedikit hasan li ghairih. Dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Irwail Ghalil dan As-Sahihah. Maka hadis ini wallahu a'lam paling sedikit hasanun li ghairih bimajmu' turukihi, dari jalan-jalan yang ada. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, siapa di antara kalian yang ingin berbekam, banyak sekali pilihan. Baik pilihan dari tanggal 17, 19, 21 lebih baik. Juga pilihan dari segi hari, Senin, Selasa, Kamis. Dan pilihan dari segi hal keadaan kamu, bahwa kamu mau bekam setelah makan ataupun sebelum makan. Nah, di sini maknanya hal keadaan kamu. Maka berbekam sebelum sarapan, sekitar perut kosong 10 jam, 12 jam, 13 jam, ini lebih baik. Dan ini pendalilannya pertama nas dari syariah, dan yang kedua dari segi kesehatan. Maka dari segi kesehatan pun dalam keadaan dia itu baik. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.